stay with us? Kembali lagi ke obrolan paling hangat dan spektakuler. Sebelum melanjutkan, mohon dukungan sebangsa dan setanah air atas channel ini, agar kalian tidak ketinggalan berita dan fakta-fakta berita sepak bola terkini. Luar biasa, timnas Indonesia mengalahkan raksasa Asia Korea Selatan dengan dramatis dan menegangkan. Siapa yang menyangka Indonesia bisa melaju jauh di ajang Piala Asia U23 dengan menembus 4 besar atau semifinal Piala Asia U23. Di luar dugaan banyak orang di dunia, tim ini adalah tim debutan pertama kali lolos Piala Asia U23 yang tidak diperhitungkan meski mereka membawa pemain pengalaman di tingkat senior. Namun siapa sangka, meski di awal laga tim ini memulainya dengan kekalahan atas tuan rumah Qatar, tapi mereka mampu bangkit di pertandingan-pertandingan selanjutnya, menang 1-0 dari Australia, lalu menang secara meyakinkan laga terakhir 4-1 atas Jordania dan lolos fase grup. Lagi dan lagi Indonesia membuat dunia gila melihatnya. Meski lolos 8 besar, kali ini mereka bertemu tim besar Korea Selatan. Dengan rekam jejak yang sangat mentereng, sapu bersih laga fase grup dengan kemenangan tanpa kebobolan. Ya, di Piala Asia U23 kali ini, Korea adalah salah satu tim favorit juara. Apalagi dengan rekam jejak seperti itu, tim mana yang tak gentar melihat riwayat 3 kemenangan tanpa kebobolan. Namun kita meski tim debutan, lagi dan lagi membuat dunia geleng-geleng kepala. Ya, kita tahu Indonesia memecahkan rekor Korea Selatan dengan satu-satunya tim yang bisa membobol gawang mereka. Ditambah lagi satu-satunya tim yang membuat tim Korea Selatan emosinya meningkat. Itu terbukti, hingga membuat salah satu pemain Korea frustasi dan melakukan pelanggaran keras kepada pemain Indonesia. Di satu sisi, pemain senior naturalisasi macam Jae Tom Haye dan Ratnar, mereka semua juga menyaksikan pertandingan ini secara live streaming. Inilah momen di mana mereka bersama-sama kompak merayakan keberhasilan kemenangan timnas Indonesia lolos 4 besar. Ya, dengan kemenangan ini, timnas Indonesia menjadi tim debutan yang sukses menciptakan rekor tembus semifinal Piala Asia U23. Bandingkan saja dengan Vietnam, meskipun Vietnam pernah lolos final Piala Asia U23 waktu itu, namun Vietnam mengikuti Piala Asia U23 dari tahun 2016. Dan status mereka bukan tim debutan, jadi sah-sah saja buat tim yang biasa masuk Piala Asia U23 beberapa kali tembus final. Karena dari pengalaman itu udah bukan hal aneh. Namun Indonesia itu beda, pertama kali lolos. Pertama kali juga langsung cetak sejarah dengan rekor-rekor yang jarang bisa dilakukan oleh negara lain. Intinya ini spektakuler, hingga membuat perhatian dan penilaian dunia dipatahkan secara telak oleh penampilan timnas Indonesia U23 kali ini. Minim yakin, untuk beberapa tahun ke depan, timnas kita adalah ancaman untuk kawasan Asia. Bagaimana tidak, yang biasa kita hanya jago dan hebat di grup zona ASEAN. Sekarang Indonesia membuktikan di Asia pun bisa berbuat lebih, bahkan melampaui ekspektasi banyak pihak. Puji syukur yang harus kita lakukan atas keberhasilan timnas kita. Ya, jadilah supporter timnas yang berarti today menang kalah harus tetap dukung timnas kita. Jangan hanya timnas kita saja yang berkembang secara mental, perilaku atau attitude-nya. Supporter juga harus meniru sikap para pemain yang ingin maju dari beberapa aspek.